Bulan sebelum kematiannya, ternyata Putri Diana ingin kembali ke Charles bila Charles menginginkannya. Kisah cinta Putri Diana dan Pangeran Charles sangat berliku hingga berakhir dengan perceraian. Sebelum meninggal dunia, Princess of Wales ternyata sempat mengakui keinginan kembali pada putra sulung Ratu Elizabeth II itu. Rumitnya percintaan Putri Diana dan Pangeran Charles ini bermula di akhir 70-an. Tepatnya pada November 1977, mereka pertama kali bertemu saat Putri Diana masih berusia 16 tahun. Dikutip dari Town and Country Magazine, Pangeran Charles sedang berburu beli bis di Althorp, kediaman keluarga Putri Diana. Putri Diana dikenalkan oleh sang kakak Sarah Spencer yang tak lain teman dekat Pangeran Charles. Saat itu usia sang pangeran sudah menginjak 29 tahun. Saya mengenalkan mereka, saya Dewi Asmara, kata kakak perempuan Putri Diana dikutip dari Insider. Saat pertama melihat, Pangeran Charles menilai Putri Diana sangat priang di usianya yang sangat belia. Ia juga menganggap Putri Diana adalah pribadi yang lucu dan menarik. Maksud saya sangat menyenangkan, kenang Pangeran Charles saat wawancara dengan The Telegraph. Setelah menjalin hubungan dan 13 kali berkencan, Putri Diana dan Pangeran Charles akhirnya menikah pada 29 Juli 81. Sayangnya pernikahan mereka ternoda perselingkuhan lalu bercerai. Tapi sebelum meninggal dunia, Putri Diana sempat mengungkap keinginan tentang hubungannya dengan Pangeran Charles. Perselingkuhan Pangeran Charles dengan kekasih lamanya, Camilla Rosemary Shen, terungkap pada 1986. Tepatnya 2 tahun setelah kelahiran Pangeran Harry, putra kedua Pangeran Charles dan Putri Diana. Ada kami bertiga di pernikahan ini agak sedikit kacau, ungkap Putri Diana dalam wawancara dengan jurnalis BBC Martin Bashir. Hingga akhirnya pada 28 Agustus 96, Putri Diana dan Pangeran Charles resmi bercerai. Camilla pun disebut-sebut sebagai penyebab perceraian atau sekarang populer dicap perebut laki orang alias pelakor. Setelah bercerai, hubungan Putri Diana dan Pangeran Charles sempat membaik. Diceritakan penulis biografi kerajaan Inggris Tina Brown, keduanya bahkan menyempatkan minum teh bersama di istana Kensington. Diketahui setelah bercerai, Putri Diana masih mendapat jatah kamar dan ruang kerja di istana. Semacam pertukaran yang menyedihkan, mereka bahkan tertawa bersama. Sempat sakit hati dan melabrak Camilla, Putri Diana perlahan menyadari perasaan Pangeran Charles. Meski begitu, Princess of Wales tak mampu menyembunyikan isi hatinya tentang sang mantan suami. Ia mengaku ingin kembali pada Pangeran Charles, tapi dengan satu syarat. Tina Brown mengatakan sebulan sebelum meninggal, cara pandang Putri Diana terhadap Pangeran Charles sudah berubah. Ia tak lagi melihat sang pangeran sebagai sosok mantan suami yang pernah mengkhianati dan menyakiti hatinya. Diceritakan Brown dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph, Putri Diana akhirnya menerima kehadiran Camilla untuk Pangeran Charles. Putri Diana menyadari Camilla adalah cinta sejati bagi Pangeran Charles. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu, kata penulis buku The Diana Chronicles ini. Tina Brown juga mengatakan Putri Diana sempat mengutarakan keinginan tentang hubungannya dengan Pangeran Charles. Putri Diana sebenarnya ingin rujuk tapi dengan satu syarat. Dia berkata padaku saat makan siang, dia akan kembali ke Charles dalam sekejap jika Charles menginginkan dia kembali, ujar Brown. Namun takdir berkata lain, Putri Diana meninggal dunia pada 31 Agustus 97 setelah mengalami kecelakaan mobil di Paris, Prancis. Kekasih yang bersamanya saat itu, Dodi Al-Fayed, tewas seketika di lokasi kecelakaan. Dan mengenai wawancara Putri Diana dengan Martin Bashir, ternyata adiknya yaitu Earl Charles Spencer menuntut soal wawancara sensasional 25 tahun lalu tentang kakaknya. Wawancara eksklusif Putri Diana dengan jurnalis BBC Martin Bashir pada 20 November 95 begitu sensasional. Tapi setelah 25 tahun berlalu, adik laki-laki mendiang Princess of Wales mengajukan tuntutan pada BBC. Ada apa dengan wawancara tersebut?
Adik bungsu Putri Diana, Earl Charles Spencer, meminta BBC melakukan penyelidikan atas pernyataan palsu yang mengamankan wawancara dalam program Panorama tersebut. Ia menganggap Martin Bashir tidak jujur demi mendapat wawancara eksklusif sang putri. Saat itu Putri Diana masih berstatus istri Pangeran Charles, tepatnya setahun sebelum perceraian. Wawancara tersebut digelar di ruangan Putri Diana di Kensington Palace adalah Paul Bioral yang waktu itu berstatus kepala pelayan Putri Diana yang menyelundupkan Bashir ke istana. Dilansir Daily Mail, dalam surat kepada Direktur Umum BBC Tim Davie, Earl Spencer menuduh BBC menutupi pernyataan palsu itu agar Putri Diana bersedia diwawancara. BBC digabarkan sudah meminta maaf, tapi mengatakan kalau Putri Diana tidak melihat tawaran itu sebagai rayuan palsu. Mereka tidak berperan dalam keputusan Putri Diana untuk ambil bagian dalam wawancara. Begitu pernyataan BBC. Setelah BBC meminta maaf pada pekan lalu, Earl Spencer memberi tanggapan. Ia mengatakan Martin Bashir menggunakan laporan palsu untuk membujuk Putri Diana melakukan wawancara. Dikabarkan Daily Mail, 2 pegawai senior istana dibayar oleh Dinas Keamanan untuk mendapat informasi tentang Putri Diana. Jika bukan karena saya melihat pernyataan ini, saya tidak akan memperkenalkan Bashir kepada saudara perempuan saya, ucap Earl Spencer dikutip dari BBC. Pada gilirannya, Bashir akan tetap menjadi salah satu dari ribuan jurnalis yang berharap bahwa dia memiliki kesempatan kecil untuk membuat Putri Diana bicara pada mereka tanpa harapan realistis. Earl Spencer juga mengatakan ia menyimpan surat yang diduga ditulis oleh Bashir pada 95 silam. Bashir dianggap membawa rumor palsu tentang perselingkuhan Pangeran Charles dengan Tiggy Lee Gibbon yang tak lain pengasuh Pangeran William dan Pangeran Harry. Lalu bagaimana respon BBC terhadap tuntutan Earl Spencer? Pihak BBC pun berjanji meskipun ini sudah berlalu seperempat abad, kami pasti akan melakukan investigasi dengan adil, informasi baru yang substantif. Selain itu, pakar kerajaan Inggris Seward mengatakan kalau Putri Diana tidak bahagia dalam pernikahannya. Alasannya karena pemilik nama lahir Diana Princess Spencer ini meyakini Pangeran Charles belum bisa melupakan kekasih lamanya Camilla Rosemary Shen. Dia jadi terobsesi dengan Camilla, ujar Ingrid dalam film dokumenter Channel 5, Fergie Face Diana Royal 5 at War. Ratu selalu berkata Diana seperti kudu pacu yang gugup. Ratu juga berkata perlakuan Diana seperti anak-anak. Dikatakan juga oleh penulis biografi kerajaan Richard Kay bagaimana perjuangan Putri Diana selama hidup di istana Kensington. Tak dimungkiri awalnya dia bahagia menjalani pernikahan hingga dikaruniai 2 putra, Pangeran William dan Pangeran Harry. Itu adalah rumor yang bahagia dan Diana memiliki banyak kenangan indah di sini. Membesarkan William dan Harry di hari-hari awal pernikahan yang sebenarnya cukup senang, kata Richard Kay pada True Royalty TV dilansir Express. Selama jadi putri kerajaan, Putri Diana memang terlihat bahagia dan selalu tersenyum di hadapan publik. Tapi rupanya kehidupan istana yang dijalani Putri Diana tak seindah cerita dalam dongeng. Kay lalu mengatakan alasan apa yang membuat Putri Diana tidak betah tinggal di istana. Putri Diana bahkan frustasi dan merasa terpenjara karena rentetan aturan kerajaan, hingga protokol yang harus ia terapkan kapanpun dan dimanapun saja. Tapi itu kemudian menjadi penjara untuknya, itu membuatnya frustasi jadi seorang putri kerajaan, ucap Kay. Ia menambahkan Putri Diana juga merasa banyak mata-mata di istana. Tak terkecuali polisi yang bertugas di istana selalu mengawasi gerak-gerik Putri Diana. Dia merasa dimata-matai, kamera keamanan di semua tempat. Dia merasa polisi yang menjaga istana terus-menerus melaporkan pergerakannya, siapa teman-teman yang datang menemuinya, ungkap Richard Kay. Meski cerai dari Pangeran Charles pada 28 Agustus 96, Putri Diana tetap memiliki hak ruangan di istana. Ia juga mendapat kompensasi cerai berupa uang senilai 22,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 336 miliar rupiah. Juga gaji tahunan sebesar 8 miliar. Mengungkap kebenaran tentang klaim adik Diana itu. Penyelidikan ini nantinya akan dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung dan akan fokus pada bagian BBC
mendapatkan wawancara serta apakah para eksekutif menutup-nutupi sesuatu. Basir sendiri belum berkomentar kepada media. Ia kini sedang cuti karena sakit, memulihkan diri dari operasi jantung juga COVID-19. Sementara Pangeran William menyambut baik penyelidikan soal wawancara mendiang ibunya Putri Diana pada 1995 dengan media Inggris BBC. Hal tersebut muncul dan sempat menghebohkan dunia. Menurut Reuters, saat itu Diana diduga dijebak agar mau melakukan wawancara. Salah satunya adalah soal klaim teleponnya yang disadap dan pengawal yang berencana melawan Diana. Termasuk pernyataan bank palsu yang menunjukkan 2 orang pembantu senior kerajaan dibayar untuk mengawasi sang putri. Penyelidikan independen adalah langkah ke arah yang benar. Ini akan membantu mengungkapkan kebenaran di balik tindakan yang mengarah pada wawancara. Keputusan yang diambil oleh mereka di BBC saat itu, kata William dalam sebuah pernyataan. Selama wawancara yang ditonton lebih dari 20 juta pemirsa di Inggris, Diana mengejutkan masyarakat dengan mengakui perselingkuhan sang suami. Ia bahkan mengungkapkan detail dari pernikahannya yang gagal dengan Pangeran Charles.